Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah, di antara amalan yang kelak menyelamatkan kita dari siksa Allah, baik siksa di alam kubur maupun siksa api neraka, adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Yang terbaik praktiknya adalah kita bertekad menghatamkan Al-Quran. Jika setiap hari atau setiap malam kita sanggup membaca Al-Quran 1 juz, maka dalam sebulan kita sudah hatam Al-Quran. Hanya sanggup setengah juz, maka dalam 2 bulan insya Allah sudah hatam Al-Quran. Seandainya para sahabat sanggupnya hanya membaca 1/4 juz, maka dalam 4 bulan kita pun sudah menyelesaikan 1 kali hatam Al-Quran. Jika tak sanggup menghatamkan Al-Quran, maka solusinya adalah banyak-banyak membaca surah-surah pilihan. Setidaknya ada 4 surah pilihan yang bisa kita amalkan setiap malam. Membacanya boleh sekaligus 4 surah tersebut kita baca dalam 1 malam juga boleh. Kita bagi selama 4 malam berturut-turut masing-masing 1 surah. Jika malam hari kita tak sempat membacanya, kita boleh membacanya di waktu yang lain sesuai dengan kesanggupan kita. Misalnya habis subuh, habis duhur, atau habis asar. 4 surah ini balasan bagi pembacanya. Jika kita suka membacanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah bahkan akan mengirimkan 70.000 malaikat untuk mendoakan kita setiap pagi harinya. Dan Allah bahkan tidak mengazab, tidak memberikan siksaan di alam kubur, dan kelak di hari kiamat akan selamat dari siksa api neraka. Sungguh 4 surah agung ini sangat baik untuk diamalkan oleh siapa saja, oleh kita semua, terlebih lagi para sahabat yang sudah memasuki usia tua. Maka 4 surah ini akan menjadi bekal kehidupan kita kelak, baik di alam kubur maupun di hari kiamat. Nah, pada video kali ini kita akan mengungkap 4 surah agung yang sangat baik dibaca setiap hari atau setiap malamnya, sekaligus mengungkap keajaiban-keajaiban yang akan kita dapatkan jika suka membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Maka untuk para sahabat, pastikan menyimak hingga akhir, dan jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah, berdasarkan penjelasan Rasulullah, berikut 7 keajaiban membaca Al-Quran setiap malam, khususnya di dalam rumah kita. Yang pertama, ibadah yang paling afdol. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Afdolu ibadati ummati qiratul Quran", yang artinya ibadah paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, menjadi pembela pada hari kiamat. Membaca Al-Quran adalah amalan penolong kita kelak pada hari kiamat. Al-Quran akan datang memberikan kita syafaat kepada siapa yang membacanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabih", yang artinya, bacalah Al-Quran sebab kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang dan memberikan syafaat dan pertolongan kepada para pembacanya. Yang ketiga, diberi pahala yang banyak. Pahala membaca Al-Quran dihitung berdasarkan jumlah huruf dari ayat atau surah yang kita baca. 1 huruf yang kita baca diberi pahala 1 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan.
Hal ini digambarkan Rasulullah. Beliau bersabda, "Man qara'a harfam min kitabillahi kutibat lahu hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulul ama harfu bal alifun harfu wa lamun harfu wa mimun harfu." Artinya, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Lalu yang keempat adalah keajaiban bagi yang suka membaca Al-Quran akan terjadi pada rumah kita. Jika kita suka membaca Al-Quran di dalam rumah kita, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh, rumah kita akan sering didatangi malaikat, dijauhi oleh setan, nyaman dan luas bagi penghuninya, dan akan banyak keajaiban-keajaiban dan keberkahan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aksiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum," yang artinya banyak-banyaklah kalian membaca Al-Quran di dalam rumah kalian, bahwa sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran akan sedikit kebaikannya, banyak keburukannya, dan terasa sempit bagi penghuninya. Sayyidina Abu Hurairah pernah berkata, "Sesungguhnya sebuah rumah akan terasa lapang dan luas bagi penghuninya, akan sering dikunjungi para malaikat, dijauhi oleh setan, dan akan bertambah banyak kebaikan-kebaikan dan keberkahan di dalamnya jika di dalamnya dibacakan Al-Quran. Sebaliknya, sebuah rumah akan terasa sempit bagi penghuninya. Para malaikat pun enggan masuk di dalamnya, bahkan malah setan yang sering masuk ke dalam rumahnya, serta sangat sedikit kebaikannya jika di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran." Sebegitu dahsyatnya keajaiban membaca Al-Quran, maka hendaknya ini menjadi motivasi bagi kita untuk membaca Al-Quran. Jika tak sanggup menghatamkan Al-Quran, maka kita bisa merutinkan membaca Al-Quran surah-surah pilihan. Berikut ini adalah 4 surah pilihan yang telah ditunjukkan Rasulullah SAW yang sangat baik dibaca setiap malam. Surah yang pertama adalah surah Yasin. Siapa yang suka membaca surah Yasin setiap hari, baik siang maupun malam, atau di salah satunya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Di samping itu, membaca surah Yasin setiap malam akan menjadi amalan kemudahan urusan." Imam meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa beliau pernah berkata, "Siapa saja yang membaca surah Yasin pada waktu pagi hari, maka akan diberikan kemudahan di sepanjang harinya. Dan siapa saja yang membaca surah Yasin pada awal malam, maka akan diberikan pula kemudahan di sepanjang malamnya." Lalu surah yang kedua adalah surah Tabarok atau surah Al-Mulk. Surah agung ini terkenal sebagai surah penyelamat siksa kubur. Imam Nasa dalam kitab sunannya menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Barang siapa yang membaca surah Tabarok atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur." Demikian pula penjelasan Rasulullah saat ditanya dengan surat Al-Mulk. Beliau menjawab,
Surah Tabarok adalah surah yang mencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa alam kubur. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya ada sebuah surat dalam kitab Allah, hanya terdiri dari 30 ayat, akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya, lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga." Surah tersebut adalah surah Tabarok. Telah berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ketika seseorang telah berada di alam kubur, maka datanglah siksa kubur dari arah kakinya. Maka kedua kakinya berkata, "Kalian tidak bisa menyiksanya, karena dahulu dia membaca surah Tabarok." Lalu datanglah siksa dari arah kepalanya, maka lisannya akan berkata, "Kalian tidak bisa menyiksanya, karena dahulu dia membaca surah Tabarok." Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat menyebutkan riwayat hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia akan masuk ke dalam surga." Surah tersebut adalah surah Tabarok. Surah yang ketiga adalah surah Al-Waqiah. Surah agung ini terkenal sebagai surah kekayaan. Orang yang suka membacanya tidak akan miskin selamanya. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Surah Al-Waqiah adalah surah kekayaan. Maka bacalah dan ajarilah anak-anak kalian membacanya dan mengamalkannya." Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Saya telah mengajarkan sesuatu pada mereka. Jika mereka membacanya, tidak akan miskin." Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan miskin." Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya." Surah yang keempat adalah surah Ad-Dukhan. Siapa saja yang ingin mendapatkan keajaiban pada pagi hari didoakan oleh 70.000 malaikat, maka hendaklah membaca setiap malam surah agung ini. Hal ini digambarkan Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya, memohonkan ampunan kepada Allah untuknya." Inilah para sahabat keutamaan membaca surah Ad-Dukhan setiap malam, yakni pagi harinya ada ribuan malaikat sedang sibuk beristighfar, memohonkan ampunan untuk orang yang telah membacanya. Demikianlah keajaiban-keajaiban yang akan kita dapatkan jika kita istiqomah membaca Al-Quran setiap hari atau setiap malam, meskipun hanya membaca surah-surah pilihan. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat dipahami dan dapat diamalkan, dan semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.